Marketeers. Yes, kita akhirnya keluar kandang lagi nih, Marketeers. Oke, welcome back to Marketeers Hands On. Lagi-lagi bersama dengan gue Hafiz dan Clara. Ya, kita tebak dong di mana nih. Mungkin kalian yang sering berkeliaran di sekitar Plaza Indonesia atau di Sudirman Tamrin ya, pasti pernah lihat ini kita lagi di butik Nespresso Plaza Indonesia, punyanya Kanmo Group nih. Tuh. Terus kenapa sih kita kesini, emang ada yang spesial gitu, Kak? Ada dong, karena katanya mereka ada campaign terbaru ya. Yes, sebenarnya bukan baru sih, sebenarnya udah dari tahun 2018 ya, setahu gua. Tapi kali ini hadir lagi dengan beberapa produk heroes-nya. Iya, jadi kalau di tahun ini mereka kampanye dimulai sejak tahun 2021 tepatnya. Oh, gitu. Oke, jadi memang kampanye tahunan dan bertajuknya itu Made with Care. Karena mereka ingin membuat kopi itu tapi juga memperhatikan lingkungan dan sosial. Jadi mereka mengangkat cerita-cerita di balik sebuah kopi yang harum, nikmat, premium itu ternyata ada cerita yang sebenarnya diperjuangkan oleh orang-orang petaninya. Brand activism ya, dari salah satu langkah brand activism dari Nespresso ya. Betul. Kan kayak kita sering banget ya ketemu brand-brand atau bicara soal bisnis itu nggak cuma soal profit, tapi juga planet and people yang harus diperhatikan agar bisnis itu sustain. Tuh, nah, seperti yang dicontohkan juga nih oleh Nespresso lewat kampanye Made with Care. Nah, jadi sedikit disclaimer, di campaign ini si Nespresso punya 4 kopi heroes kopinya, 4 signature kopi yang dibawa, yang dijajakan secara limited, jumlah terbatas, yang mereka kemas di dalam Reviving Origins. Oke, ada dari mana aja? Ada yang dari, lu kan ngetes gua ya? Oke, gue sebutin satu, tiganya ya Clara ya, dari Uganda satunya. Kolombia, Zimbabwe, Kuba. Ya betul. Seperti apa? Nah, itu dia. Penjelasan tambahannya lagi, di Nespresso ini mungkin kalian berpikir ini seperti kafe ya. Tapi ternyata bukan. Butik Nespresso ini tempat penjualan kapsul kopi. Jadi biji kopi digiling dan udah jadi kapsul. Dan dia juga jual nih alat kopinya, mesin kopinya beserta dengan aksesori pelengkap lainnya gitu, ada kayak seperti cangkirnya, mugnya dan segala macam. Gitu. Nah, hari ini kita juga udah akan ditemani nih Kak sama temen gue, baru kenalan tadi pagi. Sama Mbak Melani. Dia di coffee specialist dari butik Nespresso di Plaza Indonesia. Ya bakal bikinin kita kopi dari Reviving Origins ya tadi itu. Katanya rasanya menarik banget dan ceritanya itu bener-bener, jadi Reviving Origins ini kopi yang dibalik ceritanya itu ada perjuangan yang faktor eksternal itu mengganggu produksi si kopi tersebut, baik itu ada konflik, adanya bencana alam dan macam-macam. Wow, jadi dan ini global ya, global campaign dari si Nespresso dan masuk ke Indonesia. Masih penasaran kan? Limited edition loh. Yuk kita langsung aja kita manggil Mbak Melani ya. Betul. Oke, kita sekarang ada di depan mesin kopi namanya Grandlatissima. Ini kalau dijual harganya itu 10 juta. Memang store ini menjual ini ya? Iya, emang ini dijual. Nah, ini salah satu jagoannya juga nih di butik Nespresso Plaza Indonesia. Terus depan kita sini juga ada 3. Kebetulan kita dapat kesempatan mencoba 3 dari produk Reviving Origins. Di sini ada yang Zimbabwe, Kolombia dan Uganda. Gitu, nanti temen gue Mbak Melani yang akan jelasin. Sorry banget nih, sorry. Blower AC-nya tuh di atas banget. Oh ya, dingin ya. Teng. Saya yang sudah berumur jadi agak kesulitan nih. Dan kebetulan ini kan bukan di film filosofi kopi atau Ben and Jody yang bikinnya tuh laki-laki. Jadi saya akan kasih panggung ini untuk Clara membuatkan kopi di edisi spesial hands on di Nespresso butik Nespresso. Dan kebetulan juga gue yang suka kopi kan. Gue akan kasih tahu caranya. Gue panggil Mbak Melaninya, lu tunggu sini, lu nanti berdua sama Mbak Melani ya. Oke, guys, gue tunggu di sana, biasalah.
Oke, sekarang gue udah bersama dengan Mbak Melanie. Oke, Mbak Melanie nanti akan membuat 3 kopi tadi ya. Iya. Ada yang dari Zimbabwe, Kolombia, dan Uganda. Oke. Nah, mungkin bisa kita langsung bikin, tapi aku sebelumnya pengen tahu nih sebenarnya kisah-kisah dari si kopi-kopinya tadi. Misalnya mau jelasin namanya dulu nih, Mbak. Oke, untuk yang pertama itu ada yang dari Esperanza de Colombia, di mana arti dari kopi tersebut ini harapan dari Kolombia, yang dimana sebelumnya Kolombia mempunyai konflik internal dan krisis ekonomi selama 50 tahun. Lalu pada saat 2016, Nespresso masuk untuk membantu perekonomian dan membantu dalam menanamkan kopi di daerah tersebut. Untuk kopi tersebut ini mempunyai intensitas 5 dan aroma orange, fruity, dan cereal. Oke. Untuk yang kedua ini kita ada dari Tamu Kamu Zimbabwe, yang artinya itu kebangkitan Zimbabwe, Awakening of Zimbabwe, di mana untuk intensitas kopi ini ada di 5. Untuk teknik kopinya ini split roast. Yang pertama itu menggunakan teknik dark roast untuk light roast untuk mendapatkan aromanya, dan untuk teknik yang kedua itu medium, menggunakan suhu yang tinggi untuk mendapatkan body dari si kopi tersebut. Untuk aromanya, Zimbabwe ini dia mempunyai aroma fruity namun tetap sweet di aftertaste-nya. Untuk yang ketiga ada Uganda. Ini yang paling unik dari ketiganya, di mana dia ditanam di pegunungan yang memiliki pohon pisang dan kayu cendana. Untuk Uganda ini dia terkenal dengan kayu cendana yang langka, namun sudah punah untuk keberadaannya. Lalu Nespresso masuk untuk membantu kota Uganda untuk meningkatkan penggunaan kayu cendana tersebut. Oke, sembari tetap berbisnis dari penanaman kopi. Oke, mungkin bisa langsung dijelasin ya, Mbak, gimana sih cara bikinnya kapsul? Jadi untuk cara pembuatannya kita menggunakan mesin Grand Latissima, di mana dia sudah ada 9 tombol, sudah ada untuk fungsi sebagai susunya. Udah banyak fungsinya ya. Ya, untuk espresso ini sekitar 40 mili untuk di takaran mesinnya. Untuk menyalakannya tekan 1 tombol button. Kita coba yang Kolombia karena ini memang yang paling direkomendasikan untuk dibuat espresso. Lalu dimasukkan. Jadi ini kita menunggu sekitar 30 detik sampai buttonnya ini standby atau nyala tiga-tiganya. Oh, berarti udah nggak kedip-kedip baru ya? Udah nggak kedip-kedip, lalu bisa digunakan langsung. Oke, 30 detik. Cepat juga ya? Iya. Ini sudah selesai untuk bakingnya, tinggal pencet tombol espresso, dia akan otomatis keluar. Untuk takarannya sudah disesuaikan sekitar 40 mili. Berarti kalau untuk bikin pakai mesin ini emang 40 mili? Untuk espresso takarannya sudah disesuaikan 40 mili. Jadi kalau misalnya mau ditambah lagi itu bisa diatur. Ini yang Kolombia, dia ada yellow fruit, orange, dan aftertaste-nya ada cerealnya. Oke, Mbak, aku tuh lupa deh namanya kalau yang ada busa-busanya gini. Oh, ini kremanya. Krema ya? Kremanya, ya. Lupa. Jadi untuk hasil kualitas kopi itu biasanya dilihat dari kremanya. Kremanya, Iya. betul. Kalau aku nanti nyobainnya bareng Kak Hafiz, jadi cium dulu. Oh iya, kayak lebih ada citrusy gitu ya? Citrusnya. Nanti di aftertaste-nya dia biasanya ada aroma serealnya sedikit. Oke, jadi pas dicoba nanti ada kayak sereal. Iya. Oke, nah kopi yang kedua nih, Mbak. Untuk yang kedua kita buat yang Zimbabwe. Oke. Yang Zimbabwe ini sama intensitasnya 5. Dia untuk aromanya ada sweetnya, aftertaste-nya. Sama kayak tadi ya, berarti Sama. prosesnya Tinggal pencet tombol espresso, dia akan langsung bisa digunakan. Nah, kalau misalnya untuk ini kan udah kayak tangki airnya gitu ya di belakang nih. Ini kapasitasnya berapa sih, Mbak? Untuk yang ini kapasitasnya sekitar 1.400 ml atau 1,4 liter. 1,4 liter. Iya, jadi kalau untuk espresso bisa sekitar 10 kali lebih sebenarnya untuk buat espresso. Karena hanya 40 ml untuk espressonya. Oke. Ini satisfying gitu ya, kayak kremanya mulai naik turun gitu kopinya. Di sini kelihatan. Ini untuk yang Zimbabwe, kalau misalnya suka pakai susu, dia lebih direkomendasikan sih, karena akan keluar tes karamelnya di aftertaste-nya. Oke, berarti dia ini termasuk kopi yang Arabica atau Robusta? Untuk yang ini Arabica full. Iya, baunya agak beda ya dibandingin ini. Tapi kayak lebih nut gitu kalau dari bau ya? Kalau dari bau.
Oke, yang terakhir. Yang terakhir itu ada Uganda. Uganda ini dia lumayan strong untuk aroma pisangnya karena dia ditanam di sekitaran pohon pisang. Dan ada aroma rempah atau sandalwoodnya juga. Jadi sebenarnya mempengaruhi ya Mbak, kalau ditanam di sekitar apa itu mempengaruhi dari Aroma kopinya. Iya, jadi dia akan menyerap aroma di sekitarnya biasanya. Oke. Yang ini lumayan agak strong. Karena intensitasnya ada di 8, dia split roast. Yang pertama itu dibuat medium roast atau dark roast. Yang kedua dia dibuatnya agak ringan tapi tetap dark. Oke. Benar. Bau-bau pisang bener ya? Iya, apalagi kalau misalnya dicampur susu akan lebih strong lagi untuk aromanya. Wah, nggak sabar nih pengen nyobain nih langsung. Oke, thank you banget nih Mbak Lani Mbak Melanie ya, sudah membuatkan 3 kopi. Dari tadi ada dari Uganda, terus ada Zimbabwe dan Kolombia. Kalau misal dari ketiga ini Mbak Melanie sendiri sukanya yang mana? Untuk yang ketiga ini yang Uganda karena memang dia beda dari yang lain. Aroma pisangnya itu lumayan strong, yang dimana belum ada di kapsul-kapsul lainnya. Dan intensitasnya juga dia strong, jadi kalau misalnya dibuat pakai susu masih terasa untuk kopinya. Oke, thank you banget Mbak Mel. Aku akan langsung nyobain nih nanti sama Kak Apis. Thank you. Nah, emang yang enaknya tuh nunggu, habis langsung itu ada ya. langsung ada. Jadi memang lagi tren kan ya namanya voice comment tuh ya. Kla, kopi. Gue jadi kayak AI ya. Halo Clara, buatkan kopi. Oke, lu punya apa nih tadi sama Mbak Melanie udah dijelasin ya? Oke, Lu punya tadi apa ada 3 kopi di sini. Yang ini ada dari Kolombia. Mulai Kolombia. Ini Zimbabwe dan ini ada Uganda. Yang paling gue paling naksir ini sih. Kayak harumnya tuh Ini enak banget sih wanginya sih ya. Wanginya ya, dari wanginya udah. Oke. Ya, ini Zimbabwe ya. Ini Zimbabwe. Ini Zimbabwe Kolombia. Lu mau tes gua kan? Enggak. Ini tadi mindahinnya aja gue udah wanti-wanti. Oke. Kita coba ya. Coba yang pertama kali ya. Oke. Langsung kita coba. Betul. Pertama dari yang Kolombia itu yang sudah menanti lama. Kolombia. Panas nggak ya? Betty Love ya. Gitu. Ini atasnya nih. Jauh ya? Enggak, bisa. Enggak, kok makin jauh ya. Ini gue mungkin jelasin sedikit aja. Kalau yang bagian atas ini kan kayak foam. Kremanya. Ya, foam ya. Krema kan jadinya krema. Ini foam gitu namanya krema bagi yang belum tahu. Iya. Si sotoy kayak. Kita baru tahu tadi. Enggak sih gue enggak. Gue baru tahu. Oke, kita boleh coba yang tua duluan. Dicobanya tuh apanya sih? Boleh, langsung gini aja. Aku mau nyobain foamnya dulu apa? Oke, diseruput ya, Mbak. Wah, kebanyakan. Pahit. Kopi. Itu kan nggak perlu diomongin gitu, emang gobinya pahit. Iya, aftertaste yang dicari ya. Biasanya kan di apa sih? Kurang sih. Yang disedot sampai bunyi nyaring gitu ya. Iya, cuma ini kita coba lihat. Yang jelas sih ini dia lebih citrusy. Tapi after taste-nya nggak citrusy sih kalau menurut gua. Foamnya lebih pahit ya dibandingkan. Iya, kremanya lebih pahit biasanya daripada si kopinya. Tapi kopinya enak sih, kayak clean terus emang citrusy dan emang deep ya rasanya. Kayak after taste-nya tuh terus ada di lidah gitu loh. Iya. Jadi menurut lu gimana? Ini ketahuan kan mana yang ngerti kopi mana yang enggak. Yang biasanya nggak ngerti kopi, iya. Tapi menurut lu gimana yang nggak tahu kopi gitu ya? Tapi ini mencoba ini? Mungkin ini lebih ditujukan kepada yang coffee lover ya, coffee lovers yang benar-benar nyari cita rasa kopi yang ya kalau yang awam yang tidak deep dive terhadap rasanya itu ya pahit aja gitu. Gue personally sukanya kopi yang nut kan. Tapi tadi cariin Kolombia. Ini yang Kolombia dia citrusy. Citrusy. Iya, gue lebih suka yang nutty. Jadi kayak kacang gitu rasanya. Lebih gurih, kopi yang gurih. Aftertaste-nya ada citrusnya ya. Kalau ini. Yang ini. Oke. Tapi so far suka. Ini masih penasaran, gue masih. Kalau mirip nggak mirip sih. Karena seru loh nyari-nyari aftertaste-nya itu seru dan nggak gampang. Iya kan aftertaste kan ya yang dicari ya.
Kayak makan ramen ya, lu lama-lama. Kayak minum kopi, kita coba lagi. Cuy ya. Iya, citrusy. Terus ya. Kuat. Dari aromanya juga sebenarnya nggak, kalau gue sendiri sih nggak terlalu nangkep bau si citrusinya. Tadi di awal pas masih awal-awal tuh emang wanginya tuh citrus banget. Tapi mungkin ya karena udah agak adem, jadi nggak terlalu kuat. Tapi dari rasa strong ya. strong dan citrusinya masih dapet. Oke, kita beralih ke yang kedua. Ini dari Zimbabwe. Zimbabwe. Oke. Zimbabwe. Wow. Coba. Pasti bisa mahal nih harganya ya. Di Karena sana, dari Zimbabwe. iya kan? Berapa ratus dolar mungkin. Oke, coba silakan. Oh, lu mau nyobain kremanya dulu? Pahit. Enggak ada. Oke, kita cobain yang kedua. Ini lebih light dikit ya, tapi tetap masih kayaknya strong deh. Menurut gue ini masih fruity, Fruity ya? tapi beda sih. Emang dari segini Beda. Ini lebih pahit fruity. loh. Ini lebih pahit. Iya, ini lebih pahit. Gue nggak nge-deep dive ya, cuma. Iya, ini lebih pahit. Tapi fruity-nya itu atau citrusinya itu ada. Kalau ini tuh lebih fruity lagi. Ada sedikit manis. Iya nggak sih? Aftertaste-nya. Hahaha. Yang Oke, terakhir, tapi kalau ini dari penjelasannya, Oke. aftertaste-nya apa yang di? aftertaste-nya sama sih mirip, tapi dia lebih kalau dari segi rasa itu kan sebenarnya rasa itu dipengaruhi juga sama roastingnya ya. Jadi dia di roasting terus, dikata-katain. Bentar aja udah ganti lu. Tungguin aja kalau salah. Oke, kalau dari roastnya itu dia tuh dari light dulu. Jadi tuh itu mempengaruhi. Kalau misalnya lo di roastnya itu light, nanti akan apakah lebih deep rasanya, lebih pahit kah atau lebih apa, itu didapet dari si roastnya itu, proses roastnya itu. Kalau dari aroma mungkin itu tadi. Sebenarnya ini agak bingung sih, agak mitos antara kalau ditanam deket pohon jeruk jadi dia Iya, citrusi, katanya kan. katanya Tapi gitu. nggak tahu sih. So far gue nanya ke beberapa ya yang ahli kopi gitu, itu mah enggak, itu semua tuh pengaruhnya dari roast, ada yang bilang gitu, tapi gitu. banyak banget yang Ini katanya ditanamnya di tanah sebelah perkebunan jeruk. iya gitu, kan. jadi rasanya lebih citrusi gitu kan. Tapi so far gue lebih percaya yang itu, yang kalau ditanam dekat pohon ini wanginya ini gitu. Oke. Tapi itu balik lagi sih antara mitos dan gak mitos. Yang terakhir ini dari Uganda. Uganda ini punya Uganda. rasa yang Gandhi. serah deh. Single Uganda. Enggak. Main badminton Bapak. Oh, iya. Jadi itu kalau yang ini ada manis-manisnya. Ini paling wangi sih. Iya, ini paling bau wangi sih. pisang guys. Iya, bau pisang. Gue tuh suka banget sama pisang. Jadi apapun yang bau pisang enak gitu. Susu, pisang, roti pisang tuh enak kan. Jadi ini Kondangan, juga kayaknya. bisa. Iya, ya. Mohon Oke, maaf. kita Cobain cobain ya? langsung. Silakan. Oke. Baunya sih enak banget, bau pisang-pisang gitu. Kayak kue jadinya. Coba. Iya. Ini tuh nggak fruity tapi emang gimana ya? Rasanya tuh lebih light dari yang pertama sih. Yang pertama itu best. Bold banget. Best, iya. Bold banget nggak sih? Kuat banget. Tapi aromanya juga ini, kalau ini aroma Nah, aromanya, lebih strong nih. iya. Kalau dari ini kan katanya baunya bau pisang ya. Beneran wangi pisang banget. Unik sih. Dan katanya kedua ini tuh adalah yang cocok dipasangin sama susu. Jadi kalau orang yang apa gitu turunannya? bisa jadi latte, cappuccino. Pokoknya yang dicampur susu tuh ini cocok. Lebih dianjurkan Anjurkan mungkin ya. direkomendasikan menggunakan susu juga ini bisa dipakai kalau mau yang lebih lembut lagi, mau kopi yang creamy. Well, kalau Oke, dari suka ketiga yang mana? ini, lo yang mana? Kayaknya gue suka yang Zimbabwe deh. Oh, yang tengah ya, Zimbabwe. Lebih apa? ringan kemana-mana gitu. Oh ya, Pasti lebih ringan kemana-mana. Bahasnya itu nggak ilmiah banget. Sumpah. Pokoknya so far lo Iya, kan iya. sebagai Lebih. orang yang nggak terlalu ngopi, Iya, Iya kan? kopi sosial. lo kan coklat drinker boy juga. banget kan? Iya, Apa coklat. coklat, minuman coklat. coklat sih oke. Coklat boy, jadi Tapi lo ini lebih suka ini lebih ya? oke. Oke, kalau Meskipun gue- ini aromanya lebih manis ya, cuma ternyata tingkat kepahitannya tinggi juga gitu. afternya Mantap lu ya, ngerasain pahitnya di situ. Kalau gue sih
Kalau mungkin untuk pagi-pagi gitu ya, enak. Langsung nyala ya. Oh ini langsung. Ya gue Rolex ya. punya opsi 2 sih, tapi sebenarnya kalau dari aroma gue menang di sini. Tapi kayaknya gue perlu Uganda. campur susu sama ini kali gula aren ya. Oh, tetap ya Pak, lo terlalu kopi kekinian ya. Udah kita cobain dan ini kalau ditanya harganya, sekarang gue udah bisa jawab. Harganya itu adalah 129.000 untuk satu kotak atau satu slide ini, isinya 10 ya. Oke, 10 kapsul. 10 kapsul itu, jadi bisa dipakai 10 kali. Iya. Tapi ada juga katanya yang minumnya 2 kapsul sekaligus. Iya, biasanya ada juga yang Iya. buat dapat konsistensinya yang Tergantung lebih kuat. fungsinya kali ya, buat perawatan atau penyembuhannya. Kapsul obat. Kapsul obat ya Pak. Jadi kalau ini emang tergantung sih, kalau misalnya kalian maunya yang rasanya deep gitu bisa 2 kali. Kadang kan mungkin Tapi ini kayaknya nggak perlu ya, udah Ini sih strong semua. banget sih kalau yang ini ya. Ini tuh strong banget. Ini emang lebih light tapi lebih fruity. Seperti ya. Oke. Oke. Kalau gue tadi favoritnya 2 ini. Tapi di butik Nespresso nggak cuma 3 atau di si Iya, ini yang Technologies limited doang. ya, yang kita cobain tuh limited. Sampai stok habis baru dia akan berhenti. Iyalah, siapa yang Iya, lagi dijual. stok. Jadi nggak Dia akan ada berhenti menjual restock kalau ya. stoknya udah. Nah, tapi kalau di belakang kita lihat, di situ ada mungkin sekitar 30 varian rasa dengan macam kapsul dengan aftertaste dan rasa yang berbeda-beda. Aromanya beda berbeda. juga. Itu yang bisa dicari di butik Nespresso. Mau coba dulu juga bisa katanya. Jadi konsultasi. Jadi di sini tuh banyak ada coffee spesialisnya. Iya. Yang bisa ada mungkin lebih dari 10 orang katanya yang coffee spesialis di satu butik. Jadi pengalamannya lebih dapet ya kalau mau nyobain. Yang kira-kira Nyobain kopi mesinnya, kayak apa nyobain- sih? Iya, yang Oh, cocok sama gua gitu kan. Gitu. Jadi memang meskipun penjelasan itu udah jelas banget, Betul. ngerti banget, tapi mereka juga menyediakan layanan untuk mencoba. Cuma ingetin satu lagi, ini bukan kafe. Tuh, jadi ini memang retail store untuk penjualan mesin kopi, kapsul kopi, dan aksesori seperti Perkopiannya mugnya itu. gitu, perkopiannya. Dan memberikan apalagi? experience. Ya, betul banget. Oke, segitu aja dari kita Kita mau berdua. coba lagi yang lain ya. Betul. Mau campur susu, Iya, sama mau mau nyari gula aren sih gua. Ada tuh biasanya di bawah ini, di bawah Sudirman tuh ada yang putar tuh bisa nih jual gula aren pakai bambu. agak repot ya Wah. Oke, segitu dulu dari gue dan Kak Hafiz. Sampai jumpa di Market Tips Hands On berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Juga boleh komen-komen di sosmed kita juga boleh ya. Ada Facebook, Instagram, ada juga Twitter dan LinkedIn. Boleh banget datang. Jangan lupa nonton kita mungkin di channel yang lain, maksudnya di program yang lain di Market Tips TV. Jadi sampai jumpa di Market Tips Hands On berikutnya. Dan saya Hafiz pamit undur diri. Clara juga undur diri. Bye bye.